Siapa sangka, wilayah yang dulu terkenal sebagai tempat paling berbahaya di Amerika kini berubah total. Wilayah ini dulu penuh dengan kriminalitas, narkoba, dan kekerasan. Tapi sekarang, pemandangannya sangat berbeda. Masjid berdiri megah, komunitas muslim berkembang pesat, dan tingkat kejahatan menurun drastis. Bahkan, Donald Trump dikabarkan panik melihat fenomena ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dulu ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Ayo, tunjukkan kebersamaan kita di kolom komentar dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita tahu penonton dari mana saja yang menyimak video ini. Dulu, wilayah ini dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Amerika Serikat. Sebut saja kota ini pernah masuk dalam daftar kota dengan tingkat kejahatan tertinggi di negara tersebut. Banyak orang Amerika yang bahkan takut untuk melintasi daerah ini, terutama saat malam tiba. Jalanan yang gelap, gedung-gedung tua yang terbengkalai, serta suara sirene polisi yang hampir tak pernah berhenti menjadi pemandangan sehari-hari. Wilayah ini bukan hanya sekadar rawan kejahatan biasa, tetapi juga menjadi sarang bagi berbagai kelompok kriminal. Geng jalanan menguasai banyak sudut kota, mengontrol peredaran narkoba, senjata ilegal, serta kegiatan ilegal lainnya. Hampir setiap pekan ada laporan penembakan, perampokan, dan pencurian yang terjadi di area ini. Penduduk yang tinggal di sana seringkali merasa hidup dalam ketakutan. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan menghindari keluar rumah setelah matahari terbenam. Berdasarkan data dari lembaga kepolisian setempat, dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, angka pembunuhan di wilayah ini selalu berada di atas rata-rata nasional. Beberapa distrik bahkan disebut-sebut memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang sedang dilanda konflik. Polisi pun kewalahan menghadapi situasi ini. Meskipun patroli dilakukan setiap hari, kejahatan tetap terjadi, seolah tidak bisa dihentikan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas di daerah ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka terpaksa mencari cara instan untuk bertahan hidup, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal. Anak-anak muda yang putus sekolah seringkali direkrut oleh geng kriminal untuk menjadi kaki tangan dalam peredaran narkoba dan kejahatan lainnya. Mereka dijanjikan uang cepat dan gaya hidup mewah, tanpa menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam dunia yang berbahaya dan penuh kekerasan. Selain itu, masalah sosial seperti rasisme dan ketimpangan ekonomi semakin memperburuk keadaan. Banyak warga kulit hitam dan imigran yang tinggal di wilayah ini merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti warga kulit putih di daerah lain. Mereka sering menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, pendidikan, bahkan layanan kesehatan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang keras dan tanpa harapan. Kondisi pendidikan di daerah ini juga sangat memprihatinkan. Sekolah-sekolah di sana kekurangan dana, tenaga pengajar yang berkualitas, serta fasilitas yang memadai. Banyak anak-anak yang kehilangan motivasi untuk belajar karena melihat lingkungan sekitar mereka yang penuh dengan kekerasan dan keputusasaan. Mereka tidak melihat masa depan yang cerah di depan mereka, sehingga banyak yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan geng jalanan daripada melanjutkan pendidikan. Selain kekerasan antar geng, peredaran narkoba juga menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi di daerah ini. Obat-obatan terlarang seperti kokain, heroin, hingga fentanil beredar luas di jalanan. Banyak anak muda yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Hal ini tidak hanya menghancurkan masa depan mereka, tetapi juga memperburuk situasi keamanan secara keseluruhan. Banyak kasus di mana pecandu narkoba nekat melakukan perampokan atau bahkan pembunuhan demi mendapatkan uang untuk membeli dosis berikutnya. Banyak penduduk yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang begitu sulit. Namun, tidak semua dari mereka berhasil. Setiap tahun,
Ratusan keluarga memilih untuk pindah ke daerah lain yang lebih aman, meninggalkan rumah mereka yang sudah lama mereka tinggali. Akibatnya, banyak bangunan kosong dan terbengkalai, yang kemudian dijadikan tempat persembunyian oleh para kriminal. Kondisi ini juga berdampak pada dunia bisnis di wilayah tersebut. Banyak toko dan usaha kecil yang terpaksa gulung tikar, karena sering menjadi korban pencurian dan perampokan. Pemilik usaha merasa tidak aman, dan pelanggan pun enggan datang ke daerah tersebut. Hal ini semakin memperparah kondisi ekonomi, karena semakin sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia bagi penduduk setempat. Laporan dari FBI dan kepolisian menunjukkan bahwa dalam 1 tahun, terjadi lebih dari 1.000 kasus kekerasan bersenjata di wilayah ini. Banyak di antaranya melibatkan anak muda yang masih di bawah umur. Kejadian-kejadian seperti penembakan di jalanan, pembunuhan antar geng, dan penyelundupan senjata ilegal menjadi berita yang nyaris setiap hari muncul di televisi lokal. Beberapa media bahkan menyebut daerah ini sebagai zona perang karena tingkat kekerasannya yang begitu tinggi. Bahkan, pemerintah daerah sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Mulai dari peningkatan jumlah polisi, pemasangan kamera pengawas, hingga program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun, hasilnya tetap belum signifikan. Beberapa warga menyalahkan sistem hukum yang dianggap terlalu lemah, di mana banyak pelaku kriminal yang dengan mudah keluar dari penjara dan kembali melakukan kejahatan yang sama. Selain itu, wilayah ini juga terkenal dengan tingkat hunian penjara yang sangat tinggi. Banyak pria dewasa yang akhirnya berakhir di balik jeruji besi karena terlibat dalam berbagai kejahatan. Hal ini membuat banyak anak-anak tumbuh tanpa figur ayah, yang semakin memperburuk kondisi sosial di wilayah tersebut. Anak-anak yang tidak memiliki bimbingan dari orang tua seringkali lebih rentan untuk jatuh ke dalam lingkungan kriminal. Di tengah situasi yang begitu kacau, banyak pihak mulai kehilangan harapan. Sebagian orang berpikir bahwa wilayah ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Beberapa politisi bahkan mengusulkan untuk melakukan pembersihan besar-besaran dengan cara meningkatkan hukuman bagi para kriminal dan menggencarkan operasi kepolisian. Namun, solusi ini justru menuai kritik dari para aktivis hak asasi manusia yang menganggap bahwa pendekatan represif hanya akan memperburuk keadaan. Namun, siapa sangka, dalam beberapa tahun terakhir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wilayah ini, yang dulu dikenal sebagai sarang kejahatan, mulai berubah secara drastis. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang mulai terjadi di sini. Masjid-masjid mulai bermunculan, komunitas Muslim berkembang, dan nilai-nilai Islam mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tingkat kriminalitas di daerah ini mulai menurun drastis. Siapa sangka, wilayah yang dulunya dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Amerika Serikat kini berubah drastis. Beberapa tahun lalu, daerah ini penuh dengan kekerasan, peredaran narkoba, dan aksi kriminal. Namun kini, pemandangan di sana jauh berbeda. Jalanan yang dulu kumuh dan berbahaya kini tampak lebih tertata. Bangunan-bangunan yang sebelumnya terbengkalai mulai diperbaiki dan dihuni kembali. Bahkan, jika Anda berjalan di sepanjang jalan utama daerah ini, Anda akan menemukan sesuatu yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Masjid-masjid berdiri megah, komunitas Muslim tumbuh dengan pesat, dan masyarakat setempat mulai menjalani kehidupan yang lebih damai. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang berperan dalam transformasi besar-besaran ini, dan salah satunya adalah masuknya komunitas Muslim yang membawa nilai-nilai Islam ke wilayah tersebut. Komunitas Muslim yang menetap di sini bukan hanya datang untuk mencari tempat tinggal, tetapi mereka juga membawa serta gaya hidup yang lebih disiplin, nilai-nilai ketertiban, dan semangat gotong royong yang ternyata mampu memberikan dampak besar terhadap lingkungan sekitar. Semuanya bermula ketika semakin banyak imigran Muslim dari berbagai negara seperti Pakistan, Bangladesh, Somalia, dan Timur Tengah mulai menetap di wilayah ini. Awalnya, mereka hanya membentuk komunitas kecil, tetapi lama-kelamaan jumlah mereka semakin bertambah. Mereka mulai membuka usaha, mendirikan sekolah Islam, serta membangun masjid dan pusat komunitas. Dengan kehadiran mereka, suasana di daerah ini perlahan mulai berubah. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan ini adalah berdirinya masjid-masjid di berbagai sudut kota. Masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi komunitas sekitar. Setiap hari,
Masjid ini bukan hanya dipenuhi oleh umat muslim yang datang untuk sholat berjamaah, tetapi juga digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya seperti kajian keislaman, pembelajaran Al-Quran, dan kegiatan amal untuk membantu masyarakat sekitar. Menariknya, dampak positif dari kehadiran komunitas muslim ini tidak hanya dirasakan oleh mereka sendiri, tetapi juga oleh warga lokal yang bukan muslim. Banyak dari mereka yang awalnya skeptis dengan kehadiran komunitas Islam, tetapi setelah melihat perubahan nyata yang terjadi di sekitar mereka, pandangan mereka mulai berubah. Mereka melihat bagaimana warga muslim memiliki etos kerja yang tinggi, menjaga kebersihan lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan kedamaian. Dalam beberapa tahun terakhir, statistik menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di daerah ini mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka kejahatan tertinggi di Amerika, kini angka kejahatan menurun hingga lebih dari 50%. Bahkan, beberapa area yang dulunya menjadi pusat peredaran narkoba kini telah berubah menjadi lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk ditinggali. Salah satu contoh nyata dari perubahan ini adalah kisah tentang sebuah taman kota yang dulu sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan aksi kriminal lainnya. Setelah komunitas muslim semakin berkembang di daerah tersebut, mereka mulai membersihkan taman itu, memperbaiki fasilitasnya, dan menggunakannya sebagai tempat berkumpul bagi keluarga dan anak-anak. Kini, taman yang dulunya menjadi sarang kejahatan justru menjadi salah satu tempat favorit bagi warga setempat untuk bersantai dan beraktivitas. Tak hanya itu, banyak mantan pelaku kriminal yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mulai mengikuti ajaran Islam. Mereka menemukan bahwa Islam memberikan mereka harapan baru dan jalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan kesia-siaan. Beberapa dari mereka bahkan kini menjadi tokoh yang aktif dalam komunitas, membantu anak-anak muda agar tidak terjerumus ke dalam dunia kejahatan seperti yang pernah mereka alami. Transformasi ini juga membawa perubahan besar dalam sektor ekonomi lokal. Jika dulu banyak toko dan bisnis yang tutup karena sering menjadi sasaran perampokan, kini banyak usaha baru bermunculan. Restoran halal, toko bahan makanan Timur Tengah, serta berbagai usaha kecil lainnya mulai berkembang pesat. Kehadiran bisnis-bisnis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi komunitas muslim, tetapi juga bagi warga lokal lainnya yang kini memiliki lebih banyak pilihan tempat belanja dan tempat makan yang nyaman. Selain itu, pendidikan di wilayah ini juga mengalami perubahan yang signifikan. Banyak sekolah yang sebelumnya kekurangan dana dan fasilitas kini mulai mendapatkan perhatian lebih, terutama dari komunitas muslim yang peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Mereka membangun sekolah-sekolah Islam yang menawarkan pendidikan berkualitas dengan nilai-nilai moral yang kuat. Hal ini berdampak pada menurunnya angka anak-anak muda yang terjerumus ke dalam geng jalanan dan dunia narkoba. Namun, tentu saja perubahan ini tidak terjadi tanpa tantangan. Tidak semua orang menerima dengan mudah kehadiran komunitas muslim yang semakin berkembang di daerah ini. Beberapa kelompok anti-Islam mulai menyebarkan propaganda bahwa Islam sedang menguasai wilayah tersebut dan mengancam identitas Amerika. Donald Trump dan beberapa politisi konservatif bahkan secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap fenomena ini. Mereka menganggap bahwa meningkatnya populasi muslim di Amerika adalah ancaman terhadap budaya dan nilai-nilai tradisional negara tersebut. Namun, meskipun ada perlawanan dari beberapa pihak, perubahan positif yang terjadi di wilayah ini tetap tidak bisa disangkal. Data dan fakta menunjukkan bahwa kehadiran komunitas muslim telah membawa dampak yang luar biasa dalam mengurangi tingkat kejahatan, meningkatkan kualitas hidup warga, serta menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Kini, wilayah yang dulu dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Amerika telah berubah menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai Islam dapat membawa perubahan besar dalam suatu komunitas. Banyak orang yang awalnya meragukan Islam kini mulai membuka mata dan melihat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya adalah tentang perdamaian, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan semua perubahan ini, muncul pertanyaan besar, apakah transformasi ini akan terus berlanjut? Akankah lebih banyak daerah di Amerika yang mengalami perubahan serupa? Ataukah akan ada tantangan yang lebih besar di masa depan? Yang jelas, cerita tentang perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa Islam mampu memberikan solusi bagi berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat modern. Dan mungkin, di masa depan, semakin banyak orang yang akan menyadari bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan jawaban bagi banyak tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
Perubahan yang terjadi di wilayah ini tidak hanya menjadi perbincangan di Amerika Serikat, tetapi juga menarik perhatian dunia. Media internasional mulai meliput bagaimana sebuah daerah yang dulunya dikenal sebagai zona merah kejahatan kini telah berubah menjadi lingkungan yang aman dan damai. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa komunitas Muslim yang sebelumnya dianggap minoritas justru menjadi faktor utama dalam transformasi besar-besaran ini? Di banyak siaran berita dan laporan investigasi, terlihat jelas bahwa perubahan ini bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan hasil dari nilai-nilai Islam yang diterapkan dengan konsisten oleh komunitas Muslim di sana. Seperti yang kita tahu, Islam mengajarkan disiplin, kebersihan, kejujuran, dan saling tolong-menolong. Prinsip-prinsip ini, ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu hal yang paling mencolok adalah bagaimana nilai-nilai Islam berhasil membentuk pola pikir dan gaya hidup masyarakat di sana. Jika sebelumnya banyak pemuda yang menghabiskan waktu di jalanan, terlibat dalam aktivitas ilegal, kini mereka justru lebih sering terlihat di masjid atau pusat komunitas Muslim. Mereka mulai mengikuti kajian Islam, belajar Al-Quran, dan mendalami ajaran yang menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Salah satu elemen kunci dari perubahan ini adalah berkembangnya jumlah masjid dan pusat-pusat Islam di wilayah tersebut. Masjid yang dulunya hanya digunakan sebagai tempat ibadah kini berkembang menjadi pusat aktivitas sosial dan pendidikan. Setiap harinya, masjid tidak hanya dipenuhi oleh jamaah yang melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi juga oleh orang-orang yang datang untuk belajar agama, mengikuti kelas keterampilan, atau sekadar mencari ketenangan. Banyak dari mereka yang dulunya memiliki latar belakang kriminal kini menemukan harapan baru dalam Islam. Program-program sosial yang dijalankan oleh komunitas Muslim juga memainkan peran besar dalam perubahan ini. Mereka menyediakan makanan gratis bagi yang membutuhkan, membantu para tunawisma, dan bahkan membuka klinik kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Perlahan, citra negatif yang sebelumnya melekat pada daerah ini mulai memudar, digantikan oleh reputasi sebagai lingkungan yang penuh dengan solidaritas dan kebersamaan. Namun, perubahan besar ini juga memicu berbagai reaksi. Sebagian warga Amerika menyambut baik perubahan ini, terutama mereka yang tinggal di wilayah tersebut dan merasakan sendiri dampak positifnya. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang merasa khawatir dengan pertumbuhan komunitas Muslim di Amerika. Media-media konservatif mulai menyuarakan ketakutan bahwa Islam sedang menguasai Amerika secara perlahan. Donald Trump dan beberapa politisi sayap kanan bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengkhawatirkan bahwa komunitas Muslim mungkin memiliki agenda tersembunyi. Berbagai propaganda mulai disebarkan, menuduh bahwa Islamisasi sedang terjadi di Amerika, dan bahwa perubahan yang terjadi di wilayah ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Narasi seperti ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu perdebatan di antara warga Amerika. Namun, di tengah berbagai isu yang berkembang, ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Angka kejahatan di daerah ini telah menurun drastis. Polisi setempat bahkan mengakui bahwa kehadiran komunitas Muslim membawa dampak positif bagi stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. Perubahan yang terjadi di daerah ini juga mempengaruhi pandangan banyak orang terhadap Islam. Mereka yang dulunya skeptis kini mulai melihat Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, bukan ancaman seperti yang sering digambarkan di media barat. Fenomena mualaf semakin meningkat di wilayah ini. Banyak warga asli Amerika yang akhirnya memutuskan untuk masuk Islam setelah melihat sendiri bagaimana Islam membawa perubahan positif bagi lingkungan mereka. Salah satu kisah yang menarik adalah seorang mantan anggota geng yang selama bertahun-tahun hidup dalam dunia kekerasan. Dia tumbuh dalam lingkungan yang keras, di mana kejahatan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, setelah melihat perubahan yang terjadi di komunitasnya, dia mulai tertarik untuk memahami Islam. Awalnya, dia hanya datang ke masjid karena ingin tahu. Tapi semakin sering dia mengikuti kajian dan berbicara dengan umat Muslim di sana, semakin dia merasa bahwa Islam adalah jalan yang selama ini dia cari. Akhirnya, dia memutuskan untuk bersyahadat dan meninggalkan kehidupan lamanya. Kini, dia aktif dalam komunitas Muslim, membantu anak-anak muda agar tidak jatuh ke dalam dunia kriminal seperti dirinya dulu. Transformasi di daerah ini akhirnya menjadi inspirasi bagi komunitas Muslim di berbagai kota lain di Amerika. Mereka mulai menerapkan strategi yang sama untuk membantu mengubah lingkungan mereka.
Di beberapa kota lain yang juga memiliki tingkat kriminalitas tinggi, komunitas Muslim mulai bergerak dengan cara yang serupa. Mereka membangun masjid, menjalankan program sosial, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat. Hasilnya, semakin banyak orang yang mulai melihat Islam dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan, melainkan agama yang membawa perdamaian dan kesejahteraan. Kini, pertanyaannya adalah, apakah perubahan ini akan terus berlanjut? Akankah semakin banyak kota di Amerika yang mengalami transformasi serupa? Ataukah akan ada perlawanan yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang merasa terancam dengan pertumbuhan Islam di Amerika? Yang jelas, kisah perubahan di wilayah ini telah menjadi bukti nyata bahwa Islam memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Dengan nilai-nilai kedisiplinan, kebersihan, kasih sayang, dan solidaritas, Islam telah menunjukkan bahwa ia bukanlah ancaman, melainkan solusi bagi banyak masalah sosial yang dihadapi dunia saat ini. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, kisah ini bisa menjadi inspirasi, bahwa dimanapun Islam diterapkan dengan baik, ia akan membawa perubahan positif. Bahwa dakwah tidak selalu harus dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Terlepas dari berbagai pendapat, fakta tetap berbicara, wilayah ini telah berubah menjadi tempat yang lebih baik. Apakah ini pertanda bahwa Islam semakin diterima di Amerika? Atau justru akan ada tantangan yang lebih besar di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi informasi menarik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.